Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan proyek yang telah kami kerjakan yang berjudul Beauty Fact. Proyek ini dibuat sebagai bagian dari tugas akhir ujian semester mata kuliah pengembangan sistem informasi berbasis web. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Mila Putri sebagai moderator. Dan teman-teman saya ada Dwi Rishifa Anggraini dan Fitri Nurdayani. Tujuan dari proyek ini adalah untuk sebagai platform yang edukasi dan referensi terpercaya di bidang kecantikan dan perawatan diri dengan fitur interaktif seperti chatbot rekomendasi untuk bisa kita bertanya dan serta login dan komentar untuk pengalaman pengguna yang aman dan personal. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian intinya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai definisi dari web Beauty Fact ini. Website ini adalah platform informasi digital yang menyajikan konten seputar kecantikan dan perawatan diri secara ringkas dan interaktif. Pengguna dapat mengakses informasi berupa tanya jawab serta berinteraksi melalui fitur komentar dan chatbot. Nah, di fitur komentar tersebut nanti kami akan bisa membalasnya dengan memberi saran ataupun masukan. Untuk menjaga privasi, fitur interaktif hanya bisa digunakan setelah si user tersebut login. Website ini bertujuan menjadi media edukatif, praktis, dan terpercaya bagi siapa yang membutuhkan informasi kecantikan. Ini. Selanjutnya yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dwi Rishifa. Kepada Dwi, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu latar belakang dari pembuatan website ini. Di era digital, kebutuhan akan informasi kecantikan yang praktis dan terpercaya semakin meningkat, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Meski internet menyediakan beragam konten, tidak semua informasi yang beredar itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga sebagai solusi, kami mengembangkan sebuah website interaktif yang menyajikan informasi kecantikan secara sistematis dan mudah dipahami, yaitu Beauty Fact. Dilengkapi dengan fitur komentar, chatbot, dan sistem login, website Beauty Fact ini hadir untuk membantu pengguna mendapatkan informasi yang akurat sekaligus menyediakan ruang interaksi yang aman dan nyaman. Selanjutnya yaitu segmen pasar. Website Beauty Fact ini yang pertama yaitu remaja usia 15 hingga 17 tahun. Pada usia ini mereka umumnya tertarik pada dunia kecantikan dengan konten-konten yang ringan, interaktif, dan juga edukatif. Selanjutnya, mahasiswa dan wanita dewasa 18 hingga 30 tahun. Segmen ini mencakup individu yang berusia 18 hingga 30 tahun yang sudah lebih aktif dalam merawat diri dan lebih sadar terhadap produk yang mereka gunakan. Sehingga website ini dapat memberikan informasi mengenai kandungan dari produk-produk yang ingin mereka gunakan. Selanjutnya, ibu rumah tangga. Ini menjadi target pasar yang potensial karena umumnya ibu rumah tangga ini mencari informasi yang lebih dalam terkait perawatan jangka panjang seperti anti-aging, lifestyle, dan pemilihan produk yang aman. Selanjutnya, masyarakat umum. Selain segmen berdasarkan usia, website ini juga menargetkan masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap perawatan diri, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya yaitu beauty content creator yang mencakup individu yang aktif membuat konten mengenai kecantikan. Selain itu juga ada fitur komentar dan chatbot yang bisa mereka gunakan untuk berdiskusi dan menguji ide seputar konten kecantikan yang sedang tren. Jadi segmen pasar ini adalah untuk orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai kecantikan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya mengenai data pesaing akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fitri. Kepada Fitri, silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah data pesaing. Dalam mengembangkan website Beauty Fact ini, penting untuk kami mengetahui kompetitor yang memiliki layanan serupa dalam menyajikan informasi seputar kecantikan dan juga perawatan diri. Berikut ada beberapa platform pesaing yang relevan. Yang pertama itu ada Female Daily Network.
platform ini merupakan salah satu komunitas kecantikan terbesar di Indonesia yang menyediakan ulasan produk, forum diskusi, dan juga artikel. Platform ini memiliki kelebihan yaitu komunitas yang aktif, banyak user generate konten, dan juga review produk yang sangat lengkap. Namun, di sisi lain mereka juga memiliki kekurangan, yaitu terdapat tampilan antarmuka yang cukup padat dan juga bisa membingungkan bagi pemula, serta tidak semua konten dikurasi secara profesional. Lalu yang kedua ada Sociala atau Beauty Journal, situs e-commerce kecantikan yang memiliki sub-platform konten bernama Beauty Journal yang berisi artikel dan tips kecantikan. Lalu yang kedua ada Closet Indonesia, merupakan media digital yang menampilkan konten gaya hidup dan kecantikan dengan pendekatan visual dan juga trendy. Memiliki kelebihan di desain visual yang menarik dan mengikuti tren media sosial. Namun juga memiliki kekurangan yaitu di konten yang tidak terlalu interaktif dan kurang mendalam untuk pengguna yang butuh penjelasan dasar atau edukatif. Lalu yang keempat ada Beauty Haul dan Altea, merupakan platform e-commerce yang juga menyajikan blog ringan seputar penggunaan produk kecantikan. Kelebihannya, platform ini disusun atau ditata langsung dari brand kecantikan ternama. Namun kekurangannya, platform ini hanya fokus pada penjualan, bukan edukasi ataupun diskusi. Next. Selanjutnya kelebihan aplikasi. Beautyfact ini memiliki sejumlah keunggulan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang unggul. Yang pertama ada tampilan sederhana dan juga ramah pengguna. Website dibuat dengan desain antarmuka yang bersih, ringan, dan mudah dinavigasi oleh semua kalangan, termasuk pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi. Yang kedua, chatbot responsif dan juga informatif. Chatbot yang bersedia mampu memberikan jawaban cepat atas pertanyaan umum seputar kecantikan berdasarkan data yang sudah dikurasi sehingga pengguna bisa mendapatkan bantuan tanpa harus menunggu admin ataupun moderator. Lalu yang ketiga, fitur komentar interaktif. Pada fitur ini, pengguna dapat berinteraksi langsung melalui kolom komentar, menambah wawasan, ataupun bertanya lebih lanjut, dan juga menciptakan suasana komunitas yang hidup dan saling mendukung. Lalu yang keempat, akses bertahap berdasarkan login. Pengguna yang sudah melakukan login mendapatkan akses tambahan seperti menyimpan riwayat pertanyaan, menandai konten favorit, atau berdiskusi lebih dalam sekaligus menjaga kualitas interaksi. Lalu yang kelima, konten tersegmentasi sesuai kebutuhan pengguna. Informasi disusun berdasarkan kategori seperti usia, tingkat pemahaman, dan juga minat pengguna, sehingga setiap pengunjung merasa bahwa konten benar-benar relevan dengan kebutuhannya. Yang keenam, responsif di berbagai perangkat. Website ini dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat, termasuk smartphone, tablet, maupun komputer desktop, tanpa mengurangi kualitas tampilan dan juga fungsionalitasnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fitri. Selanjutnya kami akan mendemokan hasil website kami yaitu mengenai Beautyfact. Dan sedikit akan kami jelaskan. Baiklah, ini tampilan dari website kami. Nah, di website ini ada beberapa fitur yang telah kami jelaskan tadi, dan sebelum untuk melakukan mengakses fitur ini lebih dalam, si user wajib untuk melakukan login. Nah, login ini kami menggunakan login session, yang dimana login ini harus orang tersebut harus registrasi terlebih dahulu, dan yang bisa mengakses chatbot dan komentar hanya orang yang telah login. Sini kami contohkan. Nah, ini tampilan ketika si user telah login. Nah, setelah login kita bisa mengakses komentar. Kita bisa memberi komentar, contohnya. Nah, ketika kita komentar, si komentar ini akan muncul di tampilan layar ini menggunakan Ajax Query, dan datanya akan disimpan menggunakan database SQL. Nah, terlihat di layar tampilan websitenya.
Selanjutnya, kita masuk ke login si admin. Sebelum kita masuk login admin, kita bisa terlebih dahulu logout dulu sebagai user. Setelah kita masuk login sebagai admin, tampilannya akan seperti ini. Nah, si admin bisa merekap data dari komentar tersebut, bisa menghapus komentar, dan serta bisa mendownload rekapan data tersebut. Ini contoh hapusnya. Tapi si admin tidak bisa mengeditnya, karena yang bisa mengedit itu hanya si user. Dan admin bisa mendownload rekapan data. Kita bisa mengelola komentar tersebut dan bisa mendownloadnya. Nah, ini adalah kelola komentar yang dimana kita bisa mendownloadnya sebagai format CSV. Nah, terlihat di samping. Selanjutnya, saya akan menunjukkan penggunaan fitur chatbot. Kita keluar dulu. Nah, kita contohkan pertanyaannya. Contohnya produk kulit kering gitu. Nah, si sistem akan mengubah pertanyaan tersebut dan memberikan jawabannya, hasil berupa daftar produk atau informasi yang paling relevan dengan pertanyaan si user. Di sini terlihat ada skor. Skor ini adalah produk yang sangat relevan dan direkomendasikan dari chatbot website kami. Nah, ketika telah kita melihat jawaban yang cocok, kita bisa meng-clear dari pertanyaan ini. Nah, itulah tampilan dari chatbot kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas, yaitu di website kami ini ada lifestyle, tips kulit, review, tips editorial, yang dimana sangat berguna untuk kaum masyarakat milenial untuk bisa mendapatkan edukasi yang lebih baik. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Dari pembahasan dan demo yang telah kami lakukan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa website Beautyfake dikembangkan sebagai media informasi digital yang fokus pada edukasi seputar kecantikan dan perawatan melalui format tanya jawab, ringkas dan interaktif, dengan menyasar berbagai segmen pengguna mulai dari remaja hingga dewasa. Dan konten kreator platform ini dirancang untuk menjadi sumber referensi yang praktis dan terpercaya. Beautyfake menonjolkan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan berbagai platform pesaing seperti Family Day, Sociala, Closet yang cenderung lebih padat, promosi sentris atau kurang interaktif. Dengan pendekatan konten yang lebih edukatif serta sistem login untuk mampu menjaga privasi dan keamanan pengguna, Beautyfake diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan informasi kecantikan yang lebih akurat. Sekian dari pembahasan proyek kali ini. Semoga proyek ini bisa bermanfaat dan terus dikembangkan ke depannya. Saya sebagai moderator, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.